Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kadza kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin 'abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu. Amma ba'du, qala ta'ala fi surat Al-An'am, surat 6 ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Sudah lama kita beribadah. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ikhwan akhwat rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak pernah ada henti-hentinya sejak kita lahir sampai sekarang. Jangankan 1 menit, setengah menit pun nikmat Allah tidak pernah lepas dari kita. Jadi nikmat itu seperti melekat di kita. Ya. Termasuk nikmat sempat, panjang umur dan sehat. Lebih iman. Tapi jika mumpung ada kesempatan dan kesehatan, mari kita gunakan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah melalui berita-berita yang berjalan sama. Salah satu di antaranya adalah berkumpul setelah jamaah di sholat maghrib di masjid, kemudian kita lanjutkan tafaqquh fiddin, memahami agama, yaitu libat mempelajari Al-Quran. Karena Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, itu ada nikmatani yang mampunun di maka kesunanan. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia itu dirugikan karena 2 nikmat. Satu, ya waktu ya, jadi sempat, dan yang kedua sehat. Sempat dan sehat. Ini kata Nabi 2 nikmat yang banyak manusia dirugikan karena 2 nikmat. Dan alhamdulillah kita malam ini kita berkumpul di masjid untuk berusaha mendekatkan diri kepada Allah dalam memahami agama, ya, khususnya mempelajari Al-Quran. Kalau kita lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, halaman 311, itu hadisnya sangat baik. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadruna kitab Allah wa tadarusuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Ya. Terus yang kedua, afathumul malaika. Yang ketiga, wasyirul rahmah, yaitu ditutupi dengan rahmat Allah. Dan yang keempat adalah wa tadarusuna fi madinah. Jadi orang ini menjadi viral di langit, ya, dikenal oleh Allah. Sebab Allah mencintai hambanya yang dipanggil selalu mesti Jibril. Ya, Jibril kalau saya dipanggil, apa kata Allah, wahai Jibril, sampaikan kepada semua makhluk di bumi bahwa, ya, bahwa Allah mencintai A, B, C, dan di antaranya karena kita mau berkumpul di masjid untuk mempelajari ayat Allah. Ya, karena orang mempelajari ayat Allah itu tadi kata Nabi, Allah menuntut ketentraman. Saking tentrami, kadang-kadang ngaji sambil sender terus ngantuk. Nah, di rumah tidak bisa tidur. Di rumah tidak bisa tidur. Begitu ngaji, sender.
Saya itu kalau di bawah tahun 76 kan ngajinya di masjid-masjid Danu. Ya, itu orang kalau ngaji mesti foto saya den. Saking lenggere sampai keturun. Baru keturun begitu ditutup Al-Fatihah melek. Ada melek oleh apa? Uluran metu. Nah itu dulu saya pengalaman ya. Karena itu ya kalau kita sekarang mungkin panjang umur, sehat, terus nikmat, dari ayat al-masjid, maka kita kewajiban kita adalah untuk bersyukur. Nah, bersyukur itu bagaimana perintah Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, wa ista'adzana rabbukum wa in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya, surat Ibrahim surat 14 ayat 7. Dan ingatlah juga tatkala Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya adabku sangat pedih. Memang syukur itu enak Juneno, tapi prakteknya banyak orang nggak ngerti. Sebab syukur itu kan, kalau ulama sepakat mengatakan asyukruhu sarfun ni'mati ala wifqi iradatil mun'im. Jadi mempergunakan nikmat sesuai dengan keinginan sang pemberi. Ya, jadi kalau kita dikasih nikmat oleh Allah, kita sesuaikan dengan keinginan sang pemberi. Pemberi nikmat adalah Allah, Pak. Kemauan Allah tidak lain adalah Al-Quran. Ya, sudah dituangkan di Al-Quran itu keinginan Allah. Sehingga orang bersyukur adalah orang hidup yang menurut Quran. Ya, orang hidup menurut Quran itu baru itu bersyukur. Ya, nah ini kewajiban kita. Ya. Nah, karena kewajiban kita syukur, dan syukur pengertian adalah memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan nikmat sesuai dengan keinginan sang pemberi. Artinya apa? Hidup kita itu harus sesuai dengan Al-Quran. Harus sesuai dengan Al-Quran. Nah, itu baru namanya hidup yang Quran. Itu sesuai dengan. Nah, kalau ini yang syukur kita ditambah oleh Allah. Ya, nah disinilah janji Allah. Kalau kita lihat di surat Ibrahim ayat 34, jadi kalimat surat Ibrahim ayat 35 apa? Dan ingatlah, Saya 34. Wa ta'lamu kulli ma sa'altum. dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat dolim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Itu memang kalau kita suruh ngitung nikmat Allah mulai lahir sampai sekarang ya tidak bisa. Siapapun tidak bisa, walaupun zaman modern ya apa tidak bisa ngitung nikmat Allah. Ya, karena banyaknya nikmat itulah kewajiban kita yang bersyukur. Lah bersyukur itu definisinya sarfun ni'mati ala wifqi iradatil mun'imi. Jadi gunakan nikmat sesuai dengan keinginan sang pemberi. Keinginan sang pemberi tidak lain adalah Al-Quran. Sehingga kalau kita bersyukur berarti ya kita harus bisa mempelajari Al-Quran. Sebab kalau orang mau mempelajari Quran di masjid ini, ada jaminan kata Nabi ada 4 tadi. 1, andalan al-muslim. Allah memberikan ketentraman. Ya. Sebab jiwa tentram itu mahal. Ya. Yang kedua, ya, hafat umul malaikat. Malaikat mengelilingi untuk mendoakan. Jadi kita di masjid belajar Al-Quran ini didoakan oleh malaikat. Lah, doa ini sudah tertuang dalam surat Al-Mu'min, surat 40 ayat 7, 8, 9. Surat Al-Mu'min itu sama dengan surat Ghafir.
Coba sama lihat ayat berapa tadi? 789. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Adem yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari pembalasan kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang besar. Itu kalau datang, sebab saya itu pengajian saya di rumah ya, di masjid saya itu setiap Jumat mesti dimasukkan begini. Positif orang yang betul-betul nanti bisa melajari. Ya, tapi kalau tidak ada ya jangan karena saya di WA orang, Ustaz, alhamdulillah saya ikut pengajian di rumah sambil leye-leye. Ini negatif ini. Kok dia itu ngono kata kok. Beda sampai di rumah gak kira malah kan dongan. Ya, saya dongan sing datang ke masjid. Ya. Itu didoakan oleh malaikat seperti itu. Ya, di samping didoakan malaikat, ditutupi kasih sayang Allah, dan kita viral di langit. Kita viral di langit itu disampaikan oleh Jibril. Jibril, coba saya mencintai hambaku namanya ini, sampaikan di langit, mereka itu adalah orang-orang yang kamu cintai. Sing datang. Sing nyetel ini nyari omah ya. Enak, sampai rokok-rokokan dede. Sing rokok. Ya. Kan dari ya oleh manfaatnya, cuma itu positifnya kalau dimasukkan sini, tapi yang negatifnya ya gak terkok. Gak terkok nama suruh orang luar media. Beda dengan didoa. Ya, jadi oleh karena kita itu syukur itu adalah hidup menurut Quran, maka ayat yang saya bacakan pertama kali itu adalah sebagai ciri orang yang dapat petunjuk itu adalah wa may yuridillahu ayyahdihi yasrah sadrahu Islam, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayqan harajan ka'annama yas'adu bis sama', kadzalika yaj'alullahu rizqal ladzina la yu'minun. Ya, saya terjemahkan. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi yang dimaksud melapangkan dada itu bukan dada, hati. Lapang menerima Islam. Jadi orang yang bisa menerima Islam secara lapang, senang hati, ya, nah itulah mestinya orang yang dikehendaki Allah dapat petunjuk lah. Makanya kunci untuk dapat petunjuk harus paham agama dulu. Ya, harus paham agama. Kalau udah paham nanti bisa. Yang banyak sekarang kan bukan paham agama, sehingga aku salah paham. Ya, salah paham. Kok bisa miangil dorek, ini wadah kayak aturan. Ngatur apa? Nah, kalau kita ingin masuk surga, tidak naik. Ya, karena jalan untuk masuk surga tidak ada jalan lain kecuali harus mengikuti petunjuk Al-Quran ini. Ya, lah, saya umat ini, kalau solusinya adalah hidup yang Qurani, cuma umat Islam yang paling banyak itu
Nomor satu ya, gak seneng Quran. Iya, kan banyak orang gak seneng Quran. Yang mengatakan ya Allah, makanya dalam surat 43 ayat 78, laqad ji'nakum bil haqqi walakin aktsarakum bil haqqi karihun. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Jadi umat Islam banyak benci Al-Quran. Ya. Sehingga itu Gusti Allah saya nggak ngerti. Ya. Siapa nggak seneng Quran? Yang kedua apa? Kangreken Quran. Surat apa? Masuk kapan? Surat 25 ayat 30. Waqala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. 25 Al-Furqan ayat 30. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini suatu yang tidak diajukan. Apa nggak diajukan? Kok ini sampai ngomong Quran lebih aneh ya. Saya itu kan saya ceritakan ya. Saya tiap anak kedua itu kan setelah subuh ngaji di ulama. Nanti jam 7 pindah ke Al-Kausar. Itu melewati gereja di Polres Lama itu. Orang lama itu. Ternyata orang yang gereja itu bawa kita. Ini sama kepada kita. Nggak boten. Apa? Kan bukan nggak boten. Sampai itu kan nggak keren, nambahnya mati Gusti Allah. Senang. Bikin nggak enak. Ya kan orang itu banyak yang nikmati Allah, nggak senang. Tapi ngomong kayak ini mati nggak senang. Nggak senang Quran itu dolim. Ya. Makanya kan saya sering mengingatkan lewat Quran, lewat pengajian. Itu di dalam surat apa ya? Walaupun orang itu sholat, katanya saya itu sholat itu sudah perintah Quran Ustaz. Ya, kalau saya puasa, nutup saulat itu perintah Quran. Benar? Ya, saya haji Jumatan, ya semua perintah Quran. Tapi Quran kalau menyuruh hanya syahadat, sholat, puasa, zakat, haji itu hanya cukup, gak usah banyak-banyak ayat. Ya, 50 ayat saya susuk. Terus seliannya kayak apa? Ya, mestinya kan harus kita pelajari. Kalau kita senang nikmati Allah, betul senang ngomongnya kayak nikmat. Makanya orang gak senang Quran. Sholat, puasa, zakat, haji, gak senang Quran, masuk neraka. Ya, sholat rutin, Jumatan rutin, puasa nutup, haji ya. Tapi kalau nggak senang Quran, tetap harus masuk neraka. Yang mengatakan begitu siapa? Allah. Nah inilah ayat ini jarang disampaikan. Soalnya saya dengarkan ustaz-ustaz populer nggak banyak nyampe itu surat 43 ayat 36 sampai 39. Ya, ayat 36 sampai 39 itu menunjukkan bahwa orang nggak senang Quran itu bocornya setan. Ya, coba sampai lihat. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Nah, itu 36. Terus. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar. Dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Nah ini yang sulit untuk diberikan petunjuk itu, Pak. Terus dikatakan setan rumong soal petunjuk lain. Kadang dikatakan ya, makanya banyak sekali umat Islam nggak senang Quran, banyak. Nah, terus nggak senang campur karet. Nah, padahal kita itu Quran itu omongnya Gusti Allah. Kita kalau senang ngomongnya Allah, senang nikmatnya Allah, betul senang ngomongnya senang nikmat.
Itu 36, 37 lah, sekarang 38. Itu penyesalan di akhirat nanti. Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami di hari kiamat, dia berkata, aduhai, semoga jarak antaramu dan kami seperti jarak antara Masyriq dan Maghrib. Maka setan itu adalah sejajar teman yang menyertai manusia. Itu di akhirat. Tapi jadi malaikat telak dah sama ngomongin ini. Karena dunia kontrol setan untuk saya ikan, ya Allah, mudah-mudahan jarak antara aku dengan setan kamu seperti antara jarak timur dan barat. Kamu setan ini adalah bangsa telak. Nah, kalau kita ngomong akhirat, apa kata Allah di ayat belakangnya 39? Harapan itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu di hari itu, karena kamu telah menganiaya dirimu sendiri. Ya. Sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab itu. Nah, apa bersekutu? Ya, udah dihukumin yang neraka. Ya. Nah, orang menyampaikan diri jalan bos seperti keras saja. Sudah muslim nyampein ayat coba. Ya, buahnya seneng nikmati, gak seneng ngomong sini kayak ini. Ya, ini kan berarti nggak dapat hidayah orang begitu. Ya, apa orang masuk masjid mesti oleh hidayah? Pasti dapat, cuma hidayah di nomor piro. Kan saya sudah nyampaikan hidayah itu ada berapa macam? 5. Hidayah pertama adalah hidayah ghoriza. Jadi petunjuk Allah berupa insting. Ini manusia dikasih, hewan dikasih. Coba kalau kita lapar, petunjuknya makan. Ngelak, petunjuk minum. Ini hewan juga dikasih. Ya, ini hidayah nomor 1. Memang dapat hidayah, cuma hidayah sendiri. Ya, ini hidayah nomor 1, hidayah ghoriza. Tapi yang kedua, hidayatul hissiyah. Jadi petunjuk Allah berupa panca indera. Mas ini tidak boleh apa? Putih atau coklat? Putih, boleh panca indera. Ya, ini kan panca indera kan begitu. Lah manusia dikasih, hewan juga dikasih. Cuma hewan gak bisa mimpi ini masjid ini putih tanda kaget. Karena dia sudah tidak punya akal. Ya, jadi hidayah ghoriza, yang kedua hidayah hissiyah, petunjuk Allah berupa indera. Yang ketiga itu adalah hidayatul akli. Hidayah akal ini petunjuk berupa akal yang hanya dikasih manusia dan jin. Selain itu tidak dikasih, termasuk malaikat. Ya, yang punya akal kan hanya jin dan manusia ini terang dibebani oleh surat Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, itu kan dari ayat 51. Ayat 56 apa 51? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat berapa? Kadzalika ma ataka. Di mana? Enggak gitu. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Ya, jadi kewajiban ibadah hanya manusia dan jin. Ya. Padahal jin itu diciptakan dari api. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Tapi dia juga takut, walaupun asalnya dari bahannya itu bahan api, tapi dia takut neraka juga. Dan ini kita bisa lihat surat 46 ayat 28, 29, 30. Surat 46 itu kalau tidak salah Al-Ahqaf. Ya, apa? Insyaallah. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu
yang mendengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Ini juga takut siksa. Padahal bahan bakarnya api. Karena bahan bakarnya lemah ini. Manusia kan diciptakan dari tanah. Ya. Tadi kotor. Ya. Itu kan kita ya jinnya takut. Itu makanya Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab yang memberikan solusi dari semua problematika kehidupan. Nah, ini nanti saya sampaikan hadis tentang kelebihan Al-Quran. Jadi persoalan hidup apapun modelnya itu hanya bisa selesai kalau memang itu kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itulah sumber segala persoalan hidup bisa diselesaikan. Salah satu masalah yang sampai sekarang tidak bisa berhenti itu persoalan Palestina. Ya, Israel jadi piroane, ya panjat ngono. Malah yang Amerika ini baboe Yahudi itu kan menginginkan supaya rakyat di Gaza itu pindah putih enak ya, karena dia ya. Nah orang untuk di mana-mana kamu nanti kalau begini dikutuk oleh Allah. Nah orang untuk ini dikutuk Gusti Allah kawat tidak. Jadi selesainya nanti kalau ada apa janji Allah di surat An-Nur 55 baru nanti selesai. Baru Israel diam nanti. So, kalau kita lihat surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat la yastakhlifannahum kama istakhlafa. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun denganku, dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Di Indonesia ini mayoritas Muslim, tapi sampai khilafah nggak gelap. Penegak khilafah di Indonesia ini sudah dibubarkan sama HTI. Saya pernah ikut kongres khilafah seluruh dunia di Gelora Bung Karno. Itu yang ada dari Inggris, Prancis, Australia, di mana saja itu datang. Ya, cuma di Indonesia ini ada khilafah itu dicekel. Soalnya nyanyi NKRI. NKRI harga mati. Harga mati kalau dihadapkan dengan surat 1758 mungkin saja itu harga mati. Jintek sampai keseluruhan tidak ada Indonesia. Tak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami adab penduduknya dengan adab yang sangat keras. Yang demikian itu
telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Ini sudah planning Allah. Nanti negeri mana saja yang dolim itu diadab oleh Allah atau dihancurkan, dan itu akan tegak di dunia itu adalah satu kepemimpinan namanya khilafah. Ya, nah, khilafah ini memang kurang nyampe nang Senin itu, Arab Saudi ada nyampe nang dicekel, nggak boleh, karena ini kerajaan. Karena kepemimpinan dunia itu Pak ya ada 5. Ini kata Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan Imam Musnad Imam Ahmad ya. Yang meriwayatkannya 25 sahabat, 38 tabi'in, 62 tabi'in. Jadi hampir setiap orang yang namanya mereka ulama mesti ngerti ada khilafah. Ya. Ada khilafah. Kenapa? Kepemimpinan dalam Islam ada 5 ya. 1 Nabi. Setelah Nabi apa? Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin namanya apa? Mulkan adho khilafah, tapi campur kerajaan. Terus baru nanti keempat adalah mulkan jabariyah, demokrasi. Apa demokrasi? Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Kamu tahu kuasa? Jenenge doa ya, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Padahal rakyat gak kuasa, kuasa pemerintah. Ya, padahal pemerintah dalam ngomong Prabowo nanti dengan apa menyebabkan koperasi di masyarakat Indonesia akan menjadi makmur. Ngomong-ngomong makmur ambil aturan Gusti Allah. Ambil aturan Gusti Allah. Apalagi kalau sudah kata-kata nanti kalau ini menyongsong Indonesia emas tahun 45, wah emas, kan? Kosong. Ya, nah iso itu ada habis. Ganti khilafah. Kalau nanti khilafah berdiri dengan satu pimpinan di dunia, baru udah ada demokrasi. Nah, setelah khilafah baru nanti mulai berangsur-angsur. Ya, itu mestinya seperti itu prosesnya. Ya. Cuma sekarang siapa pembela khilafah ya? Sampai sekarang ya banyak orang nyampaikan. Ya. Nah, oleh karena itu lewat pengajian ini saya mengingatkan nanti khilafah mesti terjadi. Kita harus yakin. Ya, khilafah itu adalah kepemimpinan dunia itu hanya seorang khalifah, hanya satu khalifah. Sekarang keliru presiden di dunia. Amerika dewe, Prancis dewe, terus Indonesia sendiri. Tapi nanti akan hapus itu. Ya, itu pasti akan hapus. Karena nanti kalau sudah tegaknya khilafah baru namanya Israel itu baru bertekun, nggak mau Quran. Nah oleh karena itu cuma sayangnya kalau solusi dari soal hidup di Al-Quran, cuma sayangnya wong Islam itu Al-Quran ini dapat sentuh, banyak nggak sentuh, ya sehingga apa ya orang dapat hidayah itu kalau memang dia meyakini kebenaran Al-Quran dengan 5 syarat. Ya. Sekarang sampai lihat, orang Islam ini kira-kira ambil Quran seneng agak tidak. Perasaan ada seneng, bahwa Quran agak gelem. Apa? Lah itu Quran ini. Gak kurang pasang Quran di masjid-masjid, tapi nyekel-nyekel semua. Namanya mestinya kan harus, ya, syaratnya 5 orang dapat hidayah itu berarti orang mencintai Quran dengan 5 syarat. Kalau istilah bahasa suara Muslim Surabaya itu kan cinta Quran dengan 5 T, tilawah, terjemah, ya, terpahami, tadabbur, teramalkan, mestinya begitu. Kalau dalam Al-Quran, syaratnya orang cinta Al-Quran itu 5 itu. 1 adalah apa? Yakin dengan Quran, surat 6 ayat 92. Itu kan harus begitu. Ya, harus yakin kebenaran Al-Quran. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan dan diberkati.
membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk umur Qura Mekah dan orang-orang yang di luar lingkungannya, orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat, tentu beriman kepadanya Al-Quran, dan mereka selalu memelihara sholatnya. Ini syarat nomor 1. Yang kedua, paham Quran. Ya, memahami Al-Quran kan surat 4 ayat 82. Surat 4 ayat 82. Apalah yang ada baru dalam Quran. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran ini. Mari macam-macam Quran, si pelajaran apa yang diambil itu ada. Dan ini dijelaskan Allah dalam surat 38 ayat 2 9. Kita pun anzalna fi mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Surat 38 surat Shad ayat 29. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Jadi ulul albab itu bukan pikiran, tahu? Ya, ulul albab itu saya sering sampaikan. Kalau diterjemahkan di tafsir terjemahan depan itu ulul albab itu yang berpikir, rasanya kurang cocok. Yang cocok itu ya ulul albab itu, ulul itu yang memiliki albab itu jamak taksir dari lub. Lub itu kalau bahasa Jawanya, pete itu sih sobat itu Kali. Jadi berpikir dalam. Maksudnya berpikir dalam itu setiap berpikir tentang kehidupan itu selalu dikaitkan dengan kekuasaan Allah. Ya. Sekarang coba bicara pisang. Pisang seperti ketemu mata bolak biru, kosong sing kayak bulu. Nah ada orang-orang mikir yang juara kan gedangnya mata lagi, wes buaya. Kalau kecil itu sih orang itu gedangnya mata lagi, nanti tak cepet. Soalnya kayak bulu. Ya. Tapi orang-orang yang beriman yang berpikiran dalam, subhanallah, gedangnya cepok ngono seperti apa maneh arek setengah yang bodoh ilmu orang itu mata orang di bulak apa gitu. Katanya nggak pernah berpikir, mestinya orang kalau belum apa itu berpikir selalu dikaitkan dengan kekuasaan. Itulah. Nah, jadi sekarang masalahnya paham Al-Quran, banyak yang mana paham dan tidak. Banyak yang tidak. Banyak yang tidak paham. Padahal orang yang cinta Quran di masjid itu kira-kira jumlahnya lebih banyak apa lebih sedikit? Sedikit. Jadi nggak ngerti Quran berarti kayak surat Jumat ayat 5. Masalul ladzina humilu Taurat atau malaika min wa man terima dia min wasbah. Jumat itu surat 62. 62 ayat 5. Masalul ladzina humilu Taurat. Perumpamaan orang-orang yang dipukulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Jadi ini masjid itu berarti ada keledai ini. Orang yang beriman betul dengan keledai ini ada keledai ini, ada yang nggak paham. Padahal Al-Quran dimudahkan sama Allah. Ya, nah ini saya ini mau ngisap ini. Ya, saya ingat tahun 55 itu di Indonesia ya, diterjemahkan Al-Quran tahun 1949. Jadi tahun 55 sudah ada pujian tombol hati. Saya ini pujian itu senon.
Itu pujian itu sih ngono. Bawa hati kue mau warnane mau coba karena menang sama. Banyak nggak paham. Padahal Quran itu dimudahkan oleh ya. Nggak tahu saya kenapa sih orang kok sulit sih mau menerima Quran, nanti kalau sampai nggak masuk surga tanpa dihantarkan Quran nggak bisa. Ya. Orang sulit terima petunjuk itu gara-gara saya sudah nulis ini sudah. Jadi orang sulit terima petunjuk itu karena 8 ini. 1, takdir nenek moyang. Ya. Bilang nenek moyang itu di mana-mana saya masih ketemu ya. Orang kalau ada ibu yang melahirkan itu bacanya gawat gede. Pada hari-hari. Pada hari gak apa memadai kendil gak apa. Mana-mana pendepunan bu. Weh. Ini enggak mendapat di depan rumah sebelah kiri ada kayak lampu gitu. Ayo, mau terus menolak. Ya, itu jangan. Ini karena mengikuti tradisi ya orang sulit terima petunjuk. Yang kedua adalah kebenaran tidak sesuai dengan selera. Ya, kebenaran tidak sesuai dengan selera. Salat malam 2:30, enak mana? HP Arab di batanya betul. Jangan tunggu. Ya, karena bangun malam itu ciri orang-orang beriman yang calon masuk surga itu ahli sholat malam. Ya, mengenai Jibril pernah ngomong dengan Muhammad, ya Muhammad, kata Jibril, ismasita, hiduplah sesuka hatimu. Fa'inah kama itu, kamu masih mati. Ya, wa amal masita fa'inah kama jirbi, berbuatlah sesuka hatimu, tapi kamu masih balas. Yang ketiga, ya, wa bi masita fa'inah kamu fariqu, cintai siapa yang kamu cintai, kamu pasti berpisah. Terus selanjutnya Jibril menyampaikan wa'lam, ketahuilah anna syarafal mu'min qiyamu bilail. Kemuliaan orang mukmin itu adalah karena ahli sholat malam. Wa izzahu, harga diri orang iman adalah istighna waninan, tidak pernah menggantungkan tangan kepada manusia. Jadi ahli sholat malam ini calonnya pun di surga. Kalau menjadi orang beriman, gak sholat malam tapi kepengen ya gimana? Mana sholat kepengen ini sore ini ngopi, mesti diberikan ngopi ya. Ada ngopi baru jam 12 dulu baik itu bukan sholat malam, sholat isya kepengen. Ya. Ya. Padahal harga diri kan dalam Al-Quran surat apa ya? Al-Isra ayat 79. Wa tahajjat fi nafilatan laka sa'ayya ba'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Ya. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Iya, jadi hari sholat malam itu baca orang surga. Kita lihat misalnya surat 51 ya. Itu ahli sholat malam. Surat 51 ayat 15, 16, 17. Ada lihat ayat 15, 16, 17. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Apa sedikit sekali tidur? Salat tahajud. Tidur. Oke, enak itu. Masuk kecil, mari baik turun, karena ditusi, mari disusah itu rumah. Pantasnya ada. Habis itu baik mau semua. Ya mesti sedikit kali tidur di waktu malam. Ya, itu bangun malam tahajud. Itu mestinya ahli-ahli calon surga itu seperti itu. Ya, makanya kalau saya itu anak saya 4 itu kalau memang nanti jam 3 ya tidak 1/4 takdir pun ya tangi bayang tahajud nanti supaya akhirat selamat dunia ditolong. Saya gitu guys.
Cuma kalau kita menyuruh keluarga kita sholat, itu rezekinya dijamin sama Allah. Coba kita lihat surat Toha, surat 20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-sholat wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamulah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Jadi kita coba ya, kalau jadi orang yang ingin selamat di akhirat, itu ada semisal di akhirat, alin aja. Tidak saja sholat wajib. Kalau sholat wajib kan, kalau perintahnya di surat Al-Isra 78, Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ya sebenarnya kan sholat subuh disaksikan seluruh perbuatan kita sholat. Nah, sholat itu mesti ada unsur 3 Pak. Kalau sholat itu tidak ada unsur 3, kena fawaidul musolli. Unsur 3 itu apa? 1, berdasarkan surat 23 ayat 2 itu kan khosyi'un, ya, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khosyi'un, ya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ya, maksudnya sholat khusyuk apa enggak? Khusyuk itu biasanya banyak ukurannya. Paham bacaan sholat. Kalau nggak paham bacaan sholat nggak bisa khusyuk. Contohnya suruh Fatihah. Ya. Fatihah itu kalau kita baca Fatihah misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab, Hamadani abdi. Ar-Rahmanir Rahim. Asna alaihi abdi. Maliki yaumiddin. Majjadani abdi. Ya. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada baini wa baina abdi. Bagi saya ini hakku, bagimu adalah hakmu. Terus surat itu ada, Fatihah itu harus ada begitu. Makanya ulama-ulama sepakat kalau kita mengimami sholat, ya, mau jadi terus noah, ya, nanti ada jeda, terutama sholat malam. Itu harus ada jeda seperti itu. Nah inilah mestinya. Kalau kita sholat itu di samping khusyuk, hafidun itu ayat 9. Hafidun itu kan memelihara gerakannya. Surat Al-Mu'minun 9 itu kan. Ya. Apa? Dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Nah, di samping itu yang ketiga adalah daimun. Surat Al-Ma'arij ayat 23. Surat Al-Ma'arij itu adalah surat 70. Ayatnya 23 apa? Yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Nah, jadi tetap mengerjakan sholat itu artinya sholat ingat Allah plus ingatnya itu tidak saja waktu sholat, di luar sholat pun ingat Allah. Kalau sholat ingat Allah, di luar sholat ingat Allah, ke kantor ingat Allah, di mana-mana ingat Allah, mana orang mau maksiat? Indonesia mendung korupsi, bayaran harus wakai, ya. Katanya zamannya almarhum Gus Dur, enak orang Indonesia ini dibayar selarang ke manis. Berapa main? Ya Rasulullah SAW mengatakan, apa kata Rasulullah? Laukan alibni Adam wadian min David. Kalau saja manusia itu dia masak jurang, puaskah dengan masak jurang? Tidak puas. Lakta kau sanian mesti kepingin ram jurang. Ya, pemane bayar apa aku nang mau sampai jadi menteri dibayar 50 juta motor gratis, sopir disisiami. Mesti ini gak bisa korupsi. Aja korupsi itu melarat atau kok soge? Soge mah. Yang ada. Makanya di Indonesia itu banyak orang sholat tapi masih jalan. Apa? STMJ.
STMJ itu sholat terus maksiat Jalan. nggak berfungsi benar. Mestinya kan ingat Allah terus. Kalau ingat Allah terus namanya ihsan. Ya, nah itulah mestinya. Makanya di Indonesia ya menteri sholat nyolongan. Ya, mau kamari-mari. Ada di nomor, sebab gini Pak, orang dapat hidayah itu mahal. Hidayah itu kalau kita ukur surat Al-Imran 91 itu orang dapat hidayah tapi punya emas 10 bumi. Ternyata datang ke akhirat bahwa itu gak pakai hidayah. Dihukum sama Gusti Allah pancen surat 3 ayat 91. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Sekarang orang itu ada yang misalnya punya emas sepenuh bumi, tapi karena hidayah nanti menghadap Allah, ya Allah saya punya emas sebumi, saya jangan dimasukkan neraka, tetap dikum. Nah, sekarang kita nyambut gawe ini sama ngilumpur emas sak bumi. Tidak bisa. Masana sak bumi. 10 gram kalau mati jadi Sak kilo yang elak. lagi gitu. 10 gram aja sih kalau mati jadi. Iya, soalnya apa ya? Mahal hidayah. Apalagi kalau kita ukur surat 5 ayat 36, tambah larang mana ya, rong bumi emas. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu pula untuk menebus diri mereka dengan itu dari azab hari kiamat, nescaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka dan mereka beroleh azab yang pedih. Itu emas rong bumi. Sekarang kita ini nyambut gaya sampai pira? Bisa kaya seperti korun. Makanya orang Indonesia ada dibayar larang, kecil korupsi. Katanya mungkin sudah 1, ingin 2, sudah 2, ingin 3, akhirnya ingin semuanya, pengen apa mana Indonesia? Ya, nah ya, gak bisa Pak. Makanya hidayah itu mahal. Mana hidayah sampai ukurannya rong bumi, emas rong bumi atau itu tidak bisa nebus diri dari azab Allah. Azab Allah itu bisa ditahan karena apa? Kita taat kepada Allah. Mengikuti Al-Quran baru nanti selamat kita. Ya, sampai Allah menegaskan dalam surat 6 ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqimah fattabi'u. Ya, di surat 6 ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhan. Ayat berapa Pak? Surat 6 ayat 153. 153. Apa? Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, Ya, karena jalan-jalan itu menceraikan kamu dari jalannya. ya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Jalannya yang satu. Satu itu tauhid. Nah, tauhid itu apa katanya orang? Apa tauhid? Mengesahkan Allah, mengesahkan Tuhan. Masih orang Kristen yang mau. Nah, tauhid itu maksud saya, yang namanya tauhid itu adalah satukan kemauan kita dengan kemauan Allah. Menyatukan kemauan kita dengan kemauan Allah. Apa kemauan Allah? Al-Quran. Ya. Jadi jalan surga itu hanya Al-Quran. Ya. Menyatukan bukan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau Indonesia aku ngomong masih Kristen, junjung Buddha yang begitu. Ya. Nah inilah jadi kenapa orang sulit. Makanya tadi saya sampaikan
Hidayah nomor 1 kita kasih hewan, dikasih. Nomor 2 kita kasih hewan, dikasih. Hidayah yang ketiga, hidayah akal, hanya manusia dan jin. Yang keempat, hidayah apa? Hidayah itu din. Petunjuk Allah berupa agama. Ya, banyak orang ngerti agama tapi gelagat. Contohnya ya, senu gurunya itu ahli agama. Ya, malah ngerti agama tapi gayanya kalau Indonesia, orang Indonesia, kamu jangan ngurusin dunia. Karena Rasulullah itu mengatakan apa? Dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah ibarat penjara bagi orang mukmin, ibarat surga bagi orang kafir. Nah kamu di penjara, jangan ngurusin negara, tak urusannya. Diurusi pada plus sampai 3,5 ya, nah, bahkan seorang guru itu pernah jadi imam di Masjidil Haram, orang tertib. Ya, soalnya apa? Ya, hidayah itu dapat, cuma singkat oleh itu hidayah yang terakhir. Hidayah terakhir itu adalah hidayah maunah atau hidayah taufik. Hidayah maunah itu petunjuk Allah berupa pertolongan, tahu barang benar, dia diberikan kekuatan untuk melakukannya. Dia tahu barang salah, dia diberikan kekuatan Allah untuk menghindari. Itu yang termahal. Ya. Makanya yang masuk hidayah tadi itu ya hidayah yang taufik ini yang paling mahal. Ya. Makanya untuk mendapat hidayah ya syaratnya ya, cinta Quran dengan 5 T tadi. Ya. Nah, cuma saya ngurus sama Quran aja nih. Kapan seneng kalau mereka kapan ngaji Quran. Katanya begini nih Amia ini. Kalau ngaji Quran ini pinter. Gampang ngaji Quran. Gampang memang. Dimudahkan oleh Allah. Ya. Nah, jadi orang nggak dapat hidayah itu karena satu kebenaran tidak sesuai dengan selera. Yang kedua, yang ketiga karena gengsi. Gengsi itu ya kalau saya di daerah Mandran itu ngaji mulai dapat satu. Cik lurah kan nggak ngaji. Mau saya lurah nggak ngaji dengan betul. Begitu pensiun baru belum ngaji. Oke sih berdoa. Masuk ngerti nyanyi ada marama yang bisa dipahami. Apa kata marama? Yang miskin jangan bersedih, yang kaya jangan bangga ya. Martabat manusia di sisi Tuhannya. Bukan kekayaan, bukan. Ya, karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi umay ramai itu masih sampai ngaji dakwah. Ya, seperti menghormati ibu ya. Itu kan kalau di Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, 24 itu suruh menghormati orang tua. Ya, ya. Surat 17 ayat 23, 24 ya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Itu kan biasanya umay ramah ngomong. Ya benar umay ramah nyanyi. Bila kau patuh, bila kau sayang pada rahasiamu, lebih sayanglah pada ibumu. Ini kan ya benar. Ya, makanya sampai umay ramah muni doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ya benar. Tidak ada penyanyi seperti umay ramah. Ya, jadi memang nasihat-nasihat banyak disampaikan. Nah, lewat itu. Jadi cocok sama umay ramah. Tidak cocok ini jogeting. Oh itu tambah tanah joget. Jadi ini kayak itu. Tapi omongan itu apa? Ya,
permanen. Jadi orang itu dapat hidayah itu gampang saja nih, asal lepas dari 8 ini. Kalau kita mau masuk surga harus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nomor 1 ya jangan taklid nenek moyang. Jadi kalau sama ada tradisi, kalau sama melo, ya kan di masyarakat tradisi kan dinut loh. Cuma sama nggak nganut tradisi, biasanya masyarakat dicireni. Ya, apa katanya? Wong iku mate. Cek budaya. Soalnya nek wong melang tradisi itu cocok. Sampai misalnya satu kampung ya, orangnya 1000. Sing 950 mualor cocok dengan tradisi. Sing 50 ngidul cocok dengan Allah. Kan mana? Ngidul pas ngaji. Pas gak ngaji yo kita ngomong. Ini memang kita itu komitmen kepada kebenaran memang harus ya. Pokoknya kalau kita masuk surga jangan biasa mengikuti tradisi, tinggalkan aja semua tradisi. Ya, masuk mengikuti kebanyakan orang. Apa mau namanya akhirnya mau kesasar. Ya, itulah jadi memang untuk mendapatkan hidayah itu memang mahal. Mahalnya senilai emas 10 bahkan 2 bumi. Dan untuk memindahkan agar kita itu nanti bisa masuk surga, maka kita harus menjauhi 8 hal ini. 8 hal ini saya siapkan, ini fotokopinya, ya, supaya kita itu jangan sampai banyak tradisi. Makanya saya kadang-kadang tetangga itu ya orangnya senangannya dengan tradisi. Malam sakit saya diminta data, saya ruqyah dengan Quran ini. Berhubungnya gak senang Quran, esok itu saya tidak ikut sholat. Ya, karena orang munafik itu orang gak senang Quran. Ya, orang munafik itu gak senang Quran. Ya, makanya kalau di Al-Quran surat 9 ayat 84, kita kalau ada orang munafik mati, walaupun dia sholat tiap hari, tidak boleh kita nyolatkan itu. Oleh apa? Itu orang gak senang Quran. Maka kita akan tahu ya surat apa. Dan janganlah kamu sekali-kali menyembayangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Sekarang mau menafiki sebuah masjid itu kan? Masjid. Sing-sing kan Gusti Allah. Surat 4 ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Ya sholat ya. Cuma di dunia ini rupanya ya, antara munafik dan mukmin itu wakil munafik. Dan ini Allah akan tidak membiarkan campur begini. Kita lihat surat 3 ayat 179. Jadi maka Allah liyadzal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yabija al-khabitha min at-thayyib. Ya, surat 3 ayat 179. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga dia memisahkan yang buruk munafik dari yang baik mukmin. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib. Akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. Jadi kita itu Pak di tengah-tengah masyarakat yang kuahnya ini
kita harus menjadi pendukung risalah. Artinya pendukung risalah itu kan saya sampaikan hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min nabiyyin ba'atha Allah fi ummatin qabli." Tidak ada seorang nabi pun yang diutus Allah sebelum aku, illa kana lahu min ummati hawari. Kecuali setiap nabi itu punya pengikut yang setia. Itu satu. Tiap nabi. Yang kedua, ya wasabun yaquluna bi sunnatin. Dari sahabat-sahabat yang komitmen kepada sunnah Rasulnya dan mengikuti dengan perintahnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tsumma inna ta'u ummati. Kemudian setelah itu terjadi generasi-generasi yang yaquluna ma la yaf'alun, ngomong tok tapi gak nglakoni. Ngomong tok. Ya. Wa yaf'aluna ma la yu'marun. Melakukan yang tidak diperintah. Sing gak diperintah dilakoni. Sing diperintah gak dilakoni. Sekarang itu banyak begitu. Banyak. Ya, nah terus Nabi memberikan petunjuk, faman jahadahu bil biyadi. Siapa yang mau merubah mereka dengan tangannya, punya kekuasaan, maka dia mungkin. Faman jahadahu bil lisani, siapa yang giat untuk merubah mereka dengan lisan, nuturi, maka dia mungkin. Waman jahadahu bil qalbi, siapa yang jihad untuk merubah mereka dengan hatinya saja, hati gak senang menaik, maka dia orang mungkin. Tapi walaysa wala dzalika minal iman apa cukup. Tapi oleh gak keren, berarti tidak ada iman. Nah, kita itu, saya sudah tahu lingkungan dimanapun di Mojokerto tempat saya pol baik, maka semua tradisi paling baik. Lalu yang menurut tradisi akhirnya polnya akeh, polnya akeh, rezeki lancar. Kamu orang kalau takwa kepada Allah itu Allah jamin apa? Ya, wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haythu. Rezeki itu tidak ada Pak Ade. Oh, nek boleh mau akeh rezeki lancar dah. Enggak, itu karena ketakwaan. Ya. Dan rezeki itu sudah diukur oleh Allah. Diukur itu artinya apa? Orang itu kalau rezekinya habis mati. Ya, kalau orang sudah meninggal, walaupun payah meninggal, ya berarti rezekinya habis. Karena apa? Nabi mengatakan, inna rizqa la yatubul abda kama yatubu ajalu. Rezeki itu mengikuti hamba seperti ajal mengikuti. Kalau ajalnya datang berarti habis. Makanya kita tuh ojo soro-soro nyambut gawe. Ya, ikhtiar itu tetap, cuma kita kalau petunjuk surat Jumat itu faidah ujiatis sholat fantasiru fil ardi wabtahu madillah wadkulullah kathirul la'alakum tuflihun. Itu kalau kita sudah selesai Jumat bertebaran di muka bumi, cari karunia Allah supaya kita nanti menjadi orang yang sebab kalau yang gaya ini bisa Allah biasanya kata buruk tidak mau merindu. Ya, iya. Ayat 10 itu surat Jumat wajah udah di sholat. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Orang itu kalau kerja ingat Allah, tak ngawur. Sing halal doa juga kalah gak halal. Ya, makanya ini saya tinggali ya, kita harus jadi pendukung risalah, itu satu. Yang kedua, bahaya melupakan Al-Quran itu ada 10. Ya, sebab tadi saya sampaikan, wong nek seneng Quran itu koncone setan. Tapi sampean mau ngandani ngono murmur. Ini gak seneng Quran koncone setan. Murmur. Loh iya, mana sih sampai keadaan menteri gak seneng Quran, sampai dikoncol setan. Padahal setan itu ngajak mana? Kalau surat 35 itu setan ngajak yang neraka. Ya. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Setan ini senengan
surga itu diliputi oleh yang tidak menyenangkan. Hufatil jannatu bil makarih wa hufatin nar bil syahwat. Hal-hal yang menuju surga selalu diliputi yang tidak menyenangkan. Ya, makanya saya di mana-mana saya nyampaikan, sampai itu orang Indonesia apa Pancasila, tapi mosok semboyan Islam di mau apa? Ya, kamu apa? Mestinya kan saya sudah ngomong apa? Syahadatul muslim khamsatun. Semboyan orang muslim ada 5. 1. Allah wa yatuna. Ridha Allah adalah tujuan hidup kami. Al-Baqarah 207. Yang kedua, Ar-Rasul qudwatuna, Rasul teladan kami. Surat Al-Ahzab ayat 21. Yang ketiga, Al-Qur'an dusturuna, Al-Qur'an adalah undang-undang hidup kami. Surat 43 ayat 434. Yang keempat adalah Al-Jihadu sabiluna. Jihad adalah jalan hidup kami. Orang kalau apa saja nggak mau jihad, nggak bisa. Nah, mau surga dan jihad nggak bisa. Yang keempat, yang kelima adalah al-mautu fisabilillah asma amal. Mati syahid di jalan Allah yang tertinggi dari cita-cita. Masuk kamar. Sama Pancasila apa? Nah, Pancasila apa semboyan orang Islam di maka apa? Ya, ini kapal yang jadi pengadaan. Ya, saya kira ini Pak sudah karena 7/4 sudah. Jadi ini saya tinggalkan 1. Kita jadilah pendukung salah. Ya, jadi orang salah sama ini. Yang kedua, bahaya merupakan Al-Quran. Hati-hati merupakan Al-Quran ini adalah membuat kita itu nanti lupa diri, fasik, jadi munafik. Itu karena merupakan Al-Quran. Dan yang terakhir saya kasih bahwa Quran itu solusi dari seluruh problematika. Jadi kehidupan persoalan apapun itu akan selesai dengan Al-Quran asal memenuhi syarat 5. Ya, saya kira ini kajian yang sudah kita sampaikan, dan pada akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diri kita, istri kita, anak kita menjadi orang yang mencintai Al-Quran dengan syarat 5 tadi, sehingga nanti kita akan dipertemukan di dalam surga. Amin. Inilah yang saya tinggalkan. Mari kita tutup dengan berkafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.